Eh, Selamat sore. Eh, Perkenalkan sebelumnya, nama saya Satria Haristama Putra dari kelas akan 606. Di sini akan menjelaskan jawaban ujian atas soal UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Sebelumnya saya minta maaf juga kalau saya waktu menjelaskan ini agak agak batuk-batuk karena lagi kondisi juga kurang fit juga ini. Kita langsung aja ke soal nomor satu. Jadi soal nomor satu ini membahas proses konsolidasi antara Pal, Patent Company sebagai perusahaan induk dan Kilo Company sebagai anak perusahaan per 31 Desember 2024. Berikut ini gambaran laporan keuangannya. Kita langsung masuk aja ke analisa akuisisi dan goodwill. Di sini Palpatine memperoleh 80% saham Kilo pada 1 Januari 2023 dengan harga akuisisinya $400.000. Pada tanggal akuisisi, nilai buku ekuitas Kilo terdiri dari common stock $200.000 dan internal earning $175.000, sehingga totalnya buku asetnya adalah $375.000. Karena Palapine memiliki 80% bagian atas nilai buku ini, maka 80% dikalikan 375.000. 375.000 dolar. Maka bagian Palapine adalah $300.000. Karena harga yang dibayar part-time $400.000, sedangkan bagian atas nilai buku hanya $300.000, muncul selisih atau diferensial sebesar $100.000. Artinya, ada aset Kilo yang nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai bukunya. Diferensial ini saya alokasikan ke dua akun, yaitu equipment sebesar $60.000 dan paten sebesar $45.000. Sehingga total kenaikan wajarnya adalah $105.000. Di sini muncul sisi lagi. Total kenaikan nilai wajarnya adalah $105.000, sedangkan diferensial dari sisi investasi hanya $100.000. Selisih $5.000 ini berpengaruh pada nilai non-controlling interest atau NCI. Dengan pendekatan proporsional, NCI pada tanggal akuisisi dihitung dari 20% dikali total nilai wajar aset neto Kilo, yaitu 20%. Dikali $375.000 tambah $105.000, hasilnya adalah $96.000. Terakhir adalah goodwill-nya. Di goodwill dihitung dari nilai akuisisinya $400.000 ditambah NCI dan controlling interestnya $96.000 dikurangi nilai total nilai wajar aset netonya $480.000. Hasilnya goodwill yang muncul adalah $16.000. Nah, kita masuk lagi ke berikutnya adalah amortisasi diferensial. Karena equipment dan paten dinilai lebih tinggi dari nilai bukunya, kelebihan nilai wajarnya harus diamortisasi setiap tahun. Untuk equipment, kelebihan nilai wajarnya adalah $60.000 dibagi $60.000 dengan sisa umur 5 tahun. Amortisasi per tahunnya adalah $12.000, yaitu 60.000 bagi 5 tahun sisa umurnya. Sampai tanggal 31 Desember 2024 sudah berjalan 2 tahun. Jadi total amortisasinya adalah $12.000 dikalikan 2 tahun, yaitu $24.000. Sisa diferensialnya adalah $60.000 dikurangi $24.000 sebesar $36.000. Selanjutnya adalah paten. Kelebihan nilai wajarnya adalah $45.000 dengan sisa umur 10 tahun. Amortisasi per tahunnya $45.000 dibagi 10 tahun adalah $4.500 per tahun. Jadi selama 2 tahun berjalannya ini amortisasinya adalah $45.000 kali 2 sebesar $9.000. Nilai diferensial paten yang tersisa adalah 45.000 dikurangi $9.000 adalah 36.000. Maka total amortisasi diferensial per tahun
ada 12.000 ditambah 4.500 dolar, maka dengan maka sama dengan 16.500 dolar. Kita masuk ke transaksi persediaan untuk tahun 2023. Transaksi. Jadi di sini ada tiga transaksi persediaan yang akan saya analisis di soal ini. Yang pertama, transaksi pertama tahun 2023, Kilo memberi persediaan 64.000 dolar dan menjualnya ke Palpa Time sebesar 80.000 dolar. Keuntungan internalnya adalah 16.000 dolar atau 20% dari harga jual. Di tahun 2024, dari persediaan ini sebesar 44.000 dolar sudah terjual ke pihak luar. Sehingga laba yang terrealisasi di pada 2024 adalah 20% dikali 44.000, yaitu yaitu 8.800 dolar. Sisa persediaan adalah 80.000 dikurangi 44.000 dolar adalah 36.000 dolar. Sehingga laba yang belum terrealisasi adalah 20% dikali 36.000, yaitu 7.200 dolar. Dengan inilah nilai yang dieliminasikan. Selanjutnya lagi transaksi kedua, masih pada tahun 2024, Kilo membeli kembali persediaan sebesar 7.500 tuh paletai por tuh paletai sebesar 120.000 dolar. Labanya adalah 120.000 dolar dikurangi 75.000 dolar adalah 45.000 dolar. Karena Valentine masih menyimpan 40.000 dari persediaan ini, laba yang belum terrealisasi adalah 45.000 dibagi 120.000 ada 37%, 75%, 37,5%. 37,5% dikali 40.000 adalah sama dengan 15.000 dolar. Selanjutnya, transaksi ketiga, arahnya sebaliknya. Valentine menjual ke Kilo dan Valentine membeli persediaan 8.750.000 dolar dan menjualnya ke Kilo 17.500 dolar. Labanya adalah 17.500 dikurangi 8.750 adalah 8.750. Karena Kilo masih mempunyai persediaan 7.500, maka persentase labanya adalah 8.750 dibagi 17.500 adalah sebesar 50%. Jadi laba yang belum terrealisasi 50% dikalikan 7.500 dolar, yaitu 3.750. Jadi laba yang harus dieliminasi ada 3.750. Langsungnya kita masuk ke adalah jurnal eliminasinya atau konsolidasi entry. Berdasarkan surah analisa tadi, saya menyusun 8 jurnal eliminasi. Jurnal satu mengeliminasi ekuitas Kilo pada tanggal akuisisi terhadap investasi Palpatine. Mendebitkan common stock dan return earning Kilo, yaitu debit common stock Kilonya ada 200.000 dolar, debit return earningnya 175.000 dolar. Di kreditnya, mengkreditkan investment in Kilo 300.000 dolar dan non-controlling interest-nya 75.000 dolar. Yang kedua, mengakui diferensial nilai wajar, yaitu mendebitkan equipment 60.000 dolar, mendebitkan paten, mendebitkan goodwill sebesar 45.000, 19.000. Terus sudah itu dikreditkan investment in kilonya 100.000 dolar dan kredit non-control interest-nya 21.000 dolar. Setelah jumlah tersebut, NCI-nya menjadi 96.000. Jurnal ketiga, mengamortisasi diferensial tahun berjalan, yaitu di sini saya mendebitkan depresiasi depresiasi atau amortisasi expense sebesar 16.500 dolar, kreditnya accumulated depreciation equipment 12.000 dan accumulated amortisasi patennya 4.500. Jurnal keempat,
Mengeliminasi akun income pada kilo sebesar 7.990 dolar. Karena pendapatan dari anak perusahaan tidak boleh diakui dua kali dalam laporan konsolidasi. 5. Meliminasi dividen dari kilo. Dividen yang dibagikan kilo adalah 30.000 dolar. Bagian pulpit time-nya adalah 80%, yaitu sebesar 24.000 dolar. Sehingga sehingga debitnya adalah investment kilo ada 24.000, kreditnya dividen declare 24.000. Yang keenam, melunasi jumlah penjualan kesediaan kilo atau pulpit time senilai 120.000 dolar. Maka jurnalnya, persediaan senilai 125.000 dolar antara akun sales dan dan CUGS. Lalu menghapus laba belum terrealisasinya 15.000 dan debitkan CUGS dan mengkreditkan inventorinya 15.000. 7. Pengakuan kembali laba persediaan pada tahun 2023 yang sudah terrealisasi di tahun 2024 sebesar 8.800. Jadi mendebitkan investment in kilo 8.800 dan COGS-nya 8.800. Jumlah ke-8, meliminasikan transaksi palpatan ke kilo sebesar 17.500 antara sales dan COGS, lalu menghapus laba belum terrealisasi 3.700 dari antara COGS dan inventory. Berikut ini adalah eh, konsolidasi worksheet dari palpatan dan kilo pada ini. Setelah pada tahun 31 Desember 2024. Setelah 10 jurnal eliminasi ini ditetapkan pada kertas kerja konsolidasi, akad part time dan kilo digabungkan lalu disesuaikan dengan kolom eliminasi debit dan kredit, menghasilkan angka konsolidasi terakhir. Sebagai contoh, akun investment in kilo yang diraca saldo part time sebesar 420.090 dolar. Setelah dieliminasi seluruhnya, maka konsolidasinya menjadi nol. Karena dalam laporan konsolidasi, investasi pada anak perusahaan tidak lagi ditampilkan sebagai aset tersendiri, melainkan digantikan oleh aset dan liabilitas kilo yang digabungkan secara penuh. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 membahas transaksi antar perusahaan berupa tanah dan equipment antara Raja Dermawan dan Jen Roko serta proses konsolidasinya di tahun 2030. Yang pertama dulu kita harus yaitu hitungan gen tanah dan equipment. Jadi pada transaksi tanah, Raja Dermawan menjual tanah dengan harga perolehan 50.000 kepada Jen Roko seharga 60.000 sehingga keuntungannya adalah 10.000 dolar. Transaksi equipment, Jen Roko membeli equipment pada 1 Januari 2025 seharga 150.000 dolar. Umur ekonomisnya adalah 15 tahun tanpa nilai residu sehingga depresiasi yang benar adalah 10.000 dolar per tahun. Equipment ini dijual kepada Raja Dermawan pada 30 Desember 2029 sebesar 12.000 dolar, 120.000 dolar. Setelah 5 tahun berjalan, akumulasi depresiasinya adalah 50.000 dikalikan 5 tahun, yaitu sebesar, mohon maaf, 10.000 dikalikan 5 adalah 50.000 dolar. Maka nilai bukunya atau book value-nya adalah 150.000 dolar dikurangi 50.000 dolar adalah 100.000 dolar. Karena dijualnya pada harga 120.000 dolar, maka keuntungannya yang diperoleh antar perusahaan adalah 20.000 dolar. Selanjutnya adalah prepare equity atau pencatatan equity method oleh Raja Dermawan pada tahun 2030. Karena Raja Dermawan mencatat equipment sebesar harga beli 120.000 dolar dengan sisa umur 10 tahun, depresiasi menurut catatan Raja Dermawan adalah 12.000 dolar per tahun. Tetapi depresiasi
Dari sudut pandang kelompok usaha, nilai historis equipment sebenarnya hanya 100.000 dolar. Sehingga depresiasi yang diakui kelompok usaha adalah 10.000 dolar per tahun. Ada kelebihan pencatatan depresiasi yaitu sebesar 2.000 dolar. Maka pada tahun 2030, depresiasi harus dikonsolidasikan atau dikurangi sebesar 2.000 dolar. Untuk mencatat bagian laba, Raja Dermawan, saya menggunakan trial balance Genroco, yaitu sales yang 150.000 dolar, dikurangi CUGS, di depression expense, other expense, dan sehingga laba bersihnya adalah 45.000 dolar. Kepemilikan Raja Dermawan ada sebesar 70%, maka bagian labanya adalah 31.500. Ada 3.100, 3.100, 3.000, 31.500. Ditambah lagi penyesuaian dari transaksi equipment, ada equipmentnya, yaitu 70% dikalikan 2.000, yaitu 1.400 dolar. Karena lebihan depresiasi yang dicatat Raja bukan beban real bagi kelompok usaha. Jadi, total bagian Raja Dermawan dari Genroko adalah 31.500 tambah 1.400, yaitu 32.900. Sehingga jurnal entry-nya pada untuk bagian laba operasional biasa, maka debit investment engine rokok 31.500 dolar, kreditnya income from gen rokok 31.500 dolar. Kalau penyesuaian equipmentnya, investment engine rokok 1.400 dolar, income-nya from gen rokok adalah 1.400 dolar. Untuk dividen, Jan Roko membagikan dividen 35.000 dolar, bagian Raja Dermawan 70%, yaitu 24.500, maka debit cashnya adalah 24.500 dan kredit investment in Jan Roko adalah 24.500. Maaf, lagi batuk-batuk. Pada ini ada 5 jurnal eliminasi yang saya susun. Yang pertama, jurnal yang satu mengeliminasi uh, mengeliminasi ekuitas dan rokok pada tanggal akuisisi. Nilai buku ekuitas dan rokok saat itu yaitu common stocknya ada 200.000 dolar, netral endingnya 200.000, dan totalnya ada 400.000. Bagian Raja Dermawan ada 7%, dikalikan 400.000 adalah 280.000. Maka harga perorangan prestasi sehingga tidak ada dermasa yang muncul adalah net controlling instance-nya, yaitu 30% dikalikan 400.000 dolar, yaitu 120.000. Maka jumlahnya debit pada common stock Gen Roko 200.000, debit rentananya pada Gen Roko 200.000, investment in Gen Roko 280.000, not control instannya 120.000. Jurnal kedua mengeliminasi income from Gen Roko 32.900 dolar terhadap investment in Gen Roko karena laba anak perusahaan tidak boleh muncul dua kali di laporan konsolidasi. Jurnal ketiga meliminasi dividen 24.500 dolar antara investment engine rokok dan dividen declare ya. Jurnal keempat meliminasi gain penjualan tanah 10.000 dolar, yaitu mendebitkan gain on sales of land 10.000 dolar dan mengkreditkan land. Karena keuntungan ini hanya perpindahan aset di dalam satu kelompok usaha, bukan keuntungan real dari pihak luar. Selanjutnya adalah jurnal kelima yang terakhir, meliminasi gain penjualan equipment 20.000 dolar dengan cara serupa, yaitu mendebitkan gain of sale equipment 20.000 dan kredit equipmentnya sebesar 20.000. Karena sebagian keuntungan ini sudah terrealisasi lewat depresiasi berjalan, saya juga menyesuaikan kelebihan depresiasi tadi sebesar 2.000 dolar dan mendebitkan accumulated depreciation 2.000 dan kredit depreciation expense 2.000. Berikut itu ada jurnal eliminasinya. Nah, ini adalah konsolidasi, laporan konsolidasi antara agen dermawan dan agen rokok. Sama seperti soal satu,
Seluruh jurnal eliminasi ini diterapkan pada kertas kerja konsolidasi tahun 2030, sehingga akun seperti land, building, and equipment, common stock, returning, sales, gain of equipment, dan equipment penjualan rokok semuanya tereliminasi dan menghasilkan saldo kalkulasi yang mencerminkan Raja Dermawan dan Jeroko sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Seperti yang di kolom paling kanan. Seperti soal nomor satu, kolom paling kanan itu adalah konsolidasinya. Bisa dilihat seperti yang tadi di soal nomor, jawaban nomor satu seperti ini. Laporan konsolidasinya. Selanjutnya kita paling terakhir adalah, mohon maaf lagi, batuk-batuk masih kuat nih, yaitu melakukan review jurnal atas riset eliminasi transaksi antar perusahaan dalam konsolidasi setelah tanggal akuisisi, tantangan, dan implementasi. Ah, Menurut saya nih, topik ini penting karena dalam satu grup perusahaan, transaksi antara induk dan anak perusahaan sangat sering terjadi, meskipun masing-masing perusahaan mencatatnya sebagai transaksi biasa dari sudut pandang konsolidasi transaksi tersebut masih bersifat internal. Sehingga harus dieliminasi agar laporan konsolidasi tidak menampilkan pendapatan, laba, atau aset yang sebenarnya hanya berputar di dalam kelompok usaha. Itu adalah latar belakangnya. Tujuan dari jurnal yang saya review adalah menjelaskan bagaimana proses eliminasi yang dilakukan setelah tanggal akuisisi serta permasalahan apa saja yang muncul selama proses konsolidasi berkaitan langsung dengan materi akuntansi keuangan lanjutan di mana induk dan anak perusahaan harus disajikan seolah-olah satu kesatuan ekonomi. Kita langsung masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan ya, untuk transaksi persediaan, laba yang belum terrealisasi wajib dieliminasi selama persediaan itu masih berada di dalam kelompok usaha. Prinsip yang sama berlaku untuk transaksi aset tetap, keuntungan penjualan aset tetap antar perusahaan harus dieliminasi, dan depresiasi yang dihitung pembeli berdasarkan harga baru juga harus disesuaikan kembali ke nilai historis kelompok. Ada tantangan dalam proses eliminasi ini. Pertama, perusahaan harus mengidentifikasi transaksi mana saja yang sifatnya antar perusahaan. Kedua, harus dihitung tepat berapa laba yang sudah terrealisasi dan berapa yang belum. Ketiga, jika transaksinya timbal balik, induk menjual ke anak, anak juga menjual ke induk. Maksudnya ini perusahaan induk menjual ke anak perusahaan dan anak perusahaan menjual ke induk. Kedua arah transaksi harus dianalisis terpisah. Seperti yang saya lakukan tadi di soal nomor satu. Dan keempat, transaksi aset tidak lancar membutuhkan penyesuaian depresiasi tersendiri karena nilai aset setelah transfer bisa berbeda dari nilai aset menurut kelompok usaha. Seperti saya jelaskan pada nomor 2. Kelebihan jurnal ini menurut saya topiknya sangat relevan dengan materi konsolidasi dan sesuai kondisi real perusahaan dengan hubungan induk dan anak. Kekurangannya, contoh perhitungan yang diberikan masih bisa dikembangkan lagi, terutama dengan angka yang lebih rinci untuk transaksi persediaan aset tetap dan penyesuaian depresiasi agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa atau pembaca. Kesimpulan saya, eliminasi transaksi antar perusahaan sangat penting. Apa izin? Sangat penting dalam penyusunan laporan konsolidasi karena transaksi antara induk dan anak perusahaan tidak boleh dianggap sebagai transaksi dengan pihak luar, baik untuk transaksi persediaan maupun aset tidak lancar. Proses eliminasi ini diperlukan agar laporan keuangan konsolidasi menggambarkan kondisi perusahaan secara wajar tanpa mengakui laba yang sebenarnya belum terrealisasi terhadap pihak eksternal. Demikian penjelasan saya mengenai jawaban UAS mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan satu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya saat penjelasan saya batuk-batuk ataupun masih kurang jelas. Nanti akan dilakukan perbaikan lebih lanjutnya. Itu sekian dari saya. Terima kasih.